Minasang, selamat datang kembali di Tori Channel. Dalam video ini saya mau ngebahas tentang sesuatu hal yang sangat fundamental tentang pekerjaan di Jepang atau tentang orang-orang yang ingin datang ke Jepang gitu, yaitu tentang gaji. Nah, dalam video ini saya ingin meng-share tentang bagaimana sih atau berapa sih jumlah gaji di Jepang gitu. Mungkin teman-teman sering bertanya-tanya, bahkan mungkin sudah pernah melihat di video-video orang lain berapa sih yang orang-orang spill gajinya langsung, berapa jumlah gajinya, atau teman-teman juga melihat di lowongan-lowongan yang mau ke Jepang itu gajinya 10 sampai 20 juta, 30 bahkan 30 juta gitu. Sebenarnya berapa sih gajinya? Nah, kalau itu sebenarnya yang ingin teman-teman hanya ingin melihat langsung berapa gaji di Jepang, teman-teman bisa share di TikTok atau di YouTube berapa gaji di Jepang, karena banyak orang di situ yang spill gajinya sendiri. Nah, yang ingin saya tunjukkan di video ini, saya tidak ingin menunjukkan gaji saya, tetapi saya ingin memperkenalkan dengan fundamental yang jelas, yaitu berdasarkan sesuatu hal yang dikait dengan hukum gitu. Karena apa? Jangankan di Jepang, di Indonesia saja gaji itu diikat dengan hukum, namanya makanya ada namanya upah minimum daerah gitu. Jadi ada yang gajinya per bulan diikat, kayak kalau nggak salah di daerah Medan itu gajinya sekitaran 23 atau 24 gitu ya, kalau nggak salah gajinya per bulan. Ada yang gajian harian, ada gajian per jam, dan biasanya nggak jauh daripada itu gajiannya, bahkan ada yang di bawah daripada itu gitu. Tetapi kalau di Jepang sendiri biasanya dari upah minimal itu minasang biasanya itu nggak ada di bawah. Itu kalaupun ada itu melanggar hukum ya. Itu di atas gitu. Nah, jadi saya ingin mengajak atau memperkenalkan gaji di Jepang itu berapa berdasarkan seperti itu gini. Berdasarkan gaji minimal gitu. Nah, saya ingin membatasi dulu. Membatasi bukan semua pekerjaan gitu. Sama seperti di Indonesia ya, kalau gaji buruh ya biasanya diikuti dengan gaji upah minimum gitu. Tetapi kalau dia kerjanya udah jabatannya kayak manajer atau pegawai tetap atau apa di atas itu, gajinya nggak mengikuti gaji minimum lain kan. Mereka berdasarkan pencapaian mungkin jadi gede. Di Jepang juga seperti itu. Jadi saya hanya mau memperkenalkan gaji hanya di ruang lingkup jisuse atau pemagang ke Jepang gitu. Saya mau memperkenalkan berapa sih gaji jisuse yang sebenarnya atau pemagang sebenarnya gitu. Ada beberapa pekerja di Jepang yang familiar untuk Indonesia, jisuse atau pemagang, tokutegino, dan gijinkoku gitu. Biasanya kalau jisuse itu dia pas di gaji minimum atau naik sedikit, tapi kalau tokutegino udah agak lebih naik sedikit. Kalau gijinkoku itu udah gajinya per bulanan gitu, kayak pegawai tetap. Jadi kalau gijinkoku itu udah kayak pegawai tetap gitu. Jadi yang kita mau bahas adalah yang sering ditulis di LPK, yaitu gaji-gaji jisuse atau pemagang ke Jepang. Nah, saya minasang mau membahasnya itu berdasarkan data ya. Jadi saya menggunakan laptop di sini, dan saya juga ada menggunakan HP di sini juga yang sudah saya kumpulkan berbagai informasi. Jadi saya mau membahas di tahun 2024. Gitu, tahun sudah lewat, berapa sih gaji? Nah, di tahun 2024 ini adalah data gaji minimum tahun 2024, yaitu Chiki Betsu Saite Chingin atau gaji minimal di setiap daerah nih. Jadi ini dia gaji-gaji minimal per jam di setiap daerah yang ada di Jepang minasang. Gaji ini per jamnya kalau 1000 kira-kira 100 ribuan lah, 100 ribuan tergantung kurs. Jadi gaji tertinggi itu pada tahun lalu itu dipegang oleh daerah Tokyo ya. Tokyo itu sekitaran 120 ribu per jam di Tokyo, dan gaji terendahnya itu dipegang di Totorikeng. Totori. Kebetulan saya punya adik di Totorikeng, dia salah satu gaji terendah ya di Totorikeng. Di Kumamoto juga ya. Dia di angka 95 ribu tergantung kurs gitu. Nah, coba andai, karena saya tinggal di Fukuoka minasang, coba kita ambil satu sampel di Fukuoka. Kita ambil sampel di Fukuoka, yaitu gajinya pada tahun 2024 dia bergaji di angka 992 yen per jam.
anggaplah seorang anak Indonesia datang ke Fukuoka tahun 2024. Berapakah gajinya per bulan? Oke, kita hitung. Jadi saya mau mengajak teman-teman menghitung berdasarkan apa yang telah diatur gitu. Oke. Ini sudah saya buat minasang. Dia datang ke Fukuoka tahun 2024 dengan gaji per jam 992 yen per jam. Diatur dalam undang-undang Jepang itu kerja 1 hari 8 jam, lebih daripada itu masuk kategori lembur gitu. 8 jam dan 1 minggu itu biasanya kerja 5 hari, dan kalau kerja 6 hari biasanya masuk dalam kategori lembur. Jadi kita buat aja dulu dia kerja dalam keadaan normal, yaitu 5 hari seminggu, berarti sebulan 20 hari. Berarti sebulan 20 hari dikali 8 jam, 160 jam. 160 jam dikali 992 yen, jatuh di angka 15 mang 8.720 yen atau setara dengan 16 juta. Ini kalau jisuse atau pemagang dari Indonesia baru datang dan bekerja dengan normal tanpa lembur dan bla bla bla, hanya kerja biasa, dapatnya segini. Nah, biasanya jisuse itu minasang teman-teman dia dapat lembur minimal ya 20 jam lah sebulan, atau karena perusahaan itu tahu orang-orang yang datang sebagai jisuse ke Jepang itu biasanya mengeluarkan banyak uang sampai 50 juta berapa. Jadi ada yang mensupport supaya lembur gitu. Kita buat dia lembur 1 bulan itu 20 jam. Bahkan ada yang lebih ya. Kalau dia gaji pokok hanya 16 juta, tapi kalau lembur dia 20 jam. Di dalam undang-undang di Jepang, kalau lembur itu 1,25 dari gaji. Gitu. Jadi kalau gajinya 992 dikali 1,25 itu berarti per jamnya lembur 1.240 atau berada di angka 130.000 per jam. Gitu. Jadi kalau 20 jam lembur dikali 1.240 jatuh di angka 2 mang 4.800 yen. Kalau kita jumlahkan teman-teman, gaji pokok ditambah lembur itu sekitaran 18 mang sekian atau sekitaran 19 juta. Itu kalau dia lembur 20 jam. Gitu. Kalau biasanya di Jepang itu ada yang lebih sampai 20 jam. Biasanya yang sibuk banget. Apalagi kalau kerja-kerja kayak pembuatan rumah tobi. Mereka ada sampai 40, 50, 60 gitu. Iya. Bayangkan satu hari mereka 33 jam lemburnya. 1 bulan 60 jam lemburnya kali 1.200. Bisa sampai lemburnya aja sampai 8 juta. Atau yang kerja di pabrik pembuatan roti atau yang berputar 24 jam. Jadi mereka itu ada yang shiftnya malam. Jadi kalau sampai shiftnya malam, bayangkan gajinya, yang gaji pokoknya itu dikali 1,25. Misalnya gaji pokoknya 15, mungkin gajinya jadi sekitaran 18 hanya dari uang malam. Jadi sebenarnya apa yang tertulis di LPK itu tidak salah dan tidak benar juga. Ada yang 30, yang 40. Karena apa? Sebenarnya tergantung kondisi sebenarnya gitu. Ditulis pun, kita hitung pun 15 mang sekian atau sekitar 16 juta kalau dia bekerja dengan normal gitu. Dengan normal. Ada kalanya kita nggak bisa bekerja dengan normal. Contohnya pada masa COVID tahun 2020-an banyak jisuse yang tidak bisa mendapatkan gaji full karena perusahaannya tutup, nggak beroperasi. Karena keadaan banyak toko-toko yang lagi nggak bergerak kan, gitu. Karena mereka gajinya per jam, jadi mereka nggak dibayar. Beda dengan pekerja yang gajinya per bulan, walaupun dia nggak datang, tetap digaji 1 bulan penuh, gitu. Jadi tergantung kondisi, bahkan bisa lebih daripada ini. Kita kembali lagi ke sini, contoh gajinya tadi 18 mang sekian atau sekitar 19 juta, belum pengeluaran. Pengeluaran di Jepang, pengeluaran tentang pertama apartemen, biasanya apartemen itu dibantu juga oleh perusahaan, sehingga sekitaran 1 mang per bulan rata-rata jisuse. Kalau dia pekerja biasa itu apartemen 5 mang, 6 mang seorang gitu. Tapi karena biasanya tinggal di apartemen yang disediakan perusahaan, biasanya 1 juta per bulan. Terus ada biaya kesehatan, pajak daerah, listrik, gas, segala macam. Jadi biasanya sekitaran 4 juta sampai 5 juta lah kalau jisuse. Contoh kita buat dia lembur 20 jam.
bekerja dengan normal, gajinya 19 juta kotor, dan bersihnya dia dapat 15 jutaan gitu. Saya rasa sekitaran segini gitu. Kalau dia Jisuse datang ke Fukuoka. Beda kalau ke tempat lain lagi. Nah, contoh dia kalau ke tempat Tokyo mungkin lebih sedikit, tetapi biaya tempat tinggalnya lebih mahal, biaya makan lebih mahal gitu. Jadi kira-kira seperti inilah minasang gambaran kerja di Jepang gitu. Kalau dia statusnya Tokute Gino bisa jauh lebih mahal. Gitu, bisa sampai 20 jutaan bersih per bulan, atau Gijinkoku yang mereka sudah dibayar per bulan gitu. Nah, saya memperkenalkan ini, saya tidak, kalau teman-teman hanya ingin melihat slip gaji, cari aja langsung di YouTube, banyak. Tapi saya dengan video ini bisa mengajak teman-teman melihat gambaran berapa sih gaji di Jepang berdasarkan apa yang diatur dalam undang-undang gaji di Jepang gitu. Oke teman-teman, saya rasa semoga ini bermanfaat, dan kalau teman-teman memiliki pertanyaan, saya sangat senang, dan teman-teman memiliki apa yang ingin di-share tentang di Jepang juga, saya menunggu. Dan terima kasih.